Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di minggu pertama di bulan November ini. Siap saudara? Semangat? Mari kita berdoa. Sebelum itu kita menyembah satu lagu.
tentang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji firman Engkau. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Baik kami sadar atau enggak Tuhan, baik kami tahu atau enggak Tuhan, baik kami lihat atau enggak Tuhan, janji firman-Mu adalah tetap, janji firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebentar pun, sesaat pun. Engkau yang senantiasa ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Kami mau jadikan Engkau alasan kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan.
berbicara lebih lagi di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kadang-kadang kita merasakan, kok hidup saya gini-gini aja ya, kok kayaknya nggak ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan di akhir-akhir kehidupan saya, kok kayaknya bukan semakin menaik, kok semakin menurun. Atau bukan hanya semakin menurun, tapi saya merasa bahwa saya menjadi orang yang gagal dalam menghidupi kehidupan saya ini. Bahkan saya merasa bahwa untuk apa ya saya diciptakan Tuhan? Untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk apa saya jadi manusia? Untuk apa saya jadi ibu? Untuk apa saya jadi istri? Untuk apa saya jadi seorang bapak? Atau untuk apa saya di dunia ini? Ya. Jadi yang saya terngiang-ngiang, rencana apa yang Tuhan mau? Rencana Tuhan itu seperti apa dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Amin, saudara? Amin. Boleh? Rencana Tuhan. Ya, ketahuan deh, saudara. Rencana Tuhan. Saudara kalau melihat taman itu ya, ada banyak tulisan, saudara. Ya, sepertinya banyak yang harus kita lakukan. Rencana Tuhan itu mungkin banyak dalam kehidupan kita. Kita berpikir, Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya mulai, Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begini, Tuhan mau saya begini. Udah banyak hal yang kita berpikir bahwa itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Seperti gambar itu saudara. Dan sepertinya two hands is not enough. 2 tangan itu nggak cukup. Bahkan kita mengatakan bahwa Tuhan rencanamu terlalu besar, terlalu luar biasa. Saya ini nggak besar dan saya ini biasa saja. Dan kadang-kadang kita berpikir bahwa udahlah, capek-capek ikutin rencana Tuhan, rencana saya aja deh, yang biasa aja. Ada sampai di dalam satu masa di dalam kehidupan kita sepertinya kehidupan itu menjadi stagnan dan kita merasa orang yang gagal. Siapa yang merasa di sini kadang-kadang kok kayaknya I'm not good enough? Saya merasa tidak cukup baik, tidak cukup benar, tidak cukup hebat, tidak cukup menjadi seorang pribadi itu nggak cukup gitu. Banyak hal yang kurang dalam kehidupan kita. Bahkan kita bingung, benar nggak sih panggilan saya ini? Benar nggak sih Tuhan mau saya seperti ini? Hari ini, bulan ini kita berbicara mengenai rencana Tuhan. Bilang kira-kira rencana Tuhan. Semangat saudara. Siapa yang ngantuk boleh berdiri saudara. Amin. Gini ya. Pakai itu aja deh, lebih aman. Maaf ya saudara. Oke, rencana Tuhan next. Oke. Memang ngaco ya. Rencana Tuhan itu sebenarnya ada pertanyaan sama dengan rencana Tuhan sama dengan atau berbeda dengan rencana kita. Rencana Tuhan itu ada titik koma yang menurut kita bahwa nggak bisa saya lakukan rencana Tuhan itu. Saya harus lakukan rencana yang saya rasa bisa untuk saya lakukan. Jadi kalau kita sekarang mau ada di dalam posisi saya itu ada di dalam rencana Tuhan enggak ya? Saya itu lagi keluar dari rencana Tuhan enggak? Tadi pagi ada kata-kata bahwa siapa ya? Bahwa saya nggak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya mau ada di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan mengatakan janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, kadang-kadang kita bertanya lagi, saya sedang menyimpang ke kiri atau ke kanan? Atau saya ada di dalam rencana Tuhan? Amin, saudara. Next. Berapa lama kita hidup, saudara? Berapa lama kita hidup? Ini kadang-kadang satu pertanyaan yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita buat rencana, paling kita punya planning 1 tahun. Oke, planning 1 tahun, planning 1 bulan, planning 5 tahun, planning 10 tahun. Kita berpikir untuk ada sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, buat buka di sini dulu, saudara. Oke. Kita berpikir bahwa apa yang ada di dalam saat ini yang kita alami ini, kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan, saya kan nggak tahu Tuhan, saya mau hidup berapa lama lagi. Saya kan nggak
bisa memprediksi berapa lama lagi saya hidup di dalam kehidupan saya ini. Amin, saudara. Sehingga kita berpikir bahwa udahlah, gak usah pusing-pusing sama kehidupan kita, yang penting jalani aja kehidupan kita. Gak ada kita sini yang tahu berapa lama kita hidup. Saudara, berapa hari yang lalu, seperti saudara ketahui, saya berulang tahun ke 53. Saya lebih tua dari itu, setahun ya. Saya umur 53. Dan 29 Oktober kemarin ada salah satu teman saya, namanya Bapak Handri Gunawan, saudara. Dia adalah orang yang pertama-tama waktu itu bertobat gak jauh sama saya, sama-sama kita. Dan pada tanggal 29 kemarin, dia berumur 53 tahun. 53 tahun dia mengakhiri hidup saya. 53 tahun saya belum mengakhiri hidup saya. Saya nggak tahu sampai kapan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana berapapun waktu kita ada di dalam dunia ini. Nah, kadang-kadang kita udah bablas dan kita berencana sesuai dengan yang kita berpikir bahwa itu rencana Tuhan. Oh, saya nanti mau bangun pagi, saya akan siapkan ini, saya akan pergi ke sini. Itu rencana saya. Atau saya ini hidup, ya saya harus sekolah, kuliah, saya kerja. Habis saya kuliah, saya kerja. Beberapa hari yang lalu, Jason baru selesai kuliahnya, dia akan kerja. Nanti saya akan menikah, saya punya anak, punya cucu, ya. Pak kita lagi mau punya cucu, mungkin kita punya, amin. Kita punya rencana-rencana di dalam kehidupan saya. Baru waktu saya punya cucu, baru saya rasa bahwa saya sudah mengenapi rencana Tuhan. Apakah benar begitu? Apa itu yang kita mau? Atau saya punya keinginan menjadi seorang penari yang luar biasa, ya. Mungkin ya penari yang luar biasa atau penyanyi yang luar biasa. Pada waktu kita sudah mencari itu semua, lah udah selesai. Apa itu rencana Tuhan? Terus saya mesti kemana di sini ya? Atau ada banyak pencapaian-pencapaian yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pas itu semua sudah tercapai, terus abis itu ngapain ya Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Ini belum pernah di dalam satu ulang tahun saya mendapat satu kue. Sebenarnya bukan soal kue, berapa kali dapat kue. Tapi kali ini saya sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa di ulang tahun saya, apalagi kue. Tapi ada satu orang ibu, dia bikin satu kue, kebetulan dia adalah tukang kue, saudara. Dia bikin satu kue, kuenya itu dia bilang adalah island cake, kue pulau, saudara. Terus dia bilang gini, dia bilang salah sama teman saya, saudara. Jadi dia bilang gini, saya nggak tahu Ci, ya. Saya nggak tahu Ci, apa hamba Tuhan ini ada pergumulan atau apa. Soalnya saya waktu mau bikin island cake ini, udah lama tapi nggak bisa-bisa. Kuenya itu tuh susah, saudara. Wong saya lihatnya susah, makanya juga susah, mau mulai dari mana ya saudara ya. Dan di situ dia bilang, pertama kali saya bikin, ini adalah pertama kali saya bikin kue ini. Dan saya minta Roh Kudus untuk campur tangan. Gak tahu kata-kata yang Tuhan keluar bahwa Allah itu dahsyat terus terngiang-ngiang. Saudara tahu kadang-kadang yang ini yang saya rasakan. Apa yang terjadi, apa yang saya alami, itu kan menjadi represent apa yang saudara alami juga, saudara ya. Jadi artinya, waktu orang itu mengatakan, waktu ibu itu mengatakan bahwa waktu saya membuat kue ini, Tuhan mengingatkan bahwa Allah itu dahsyat. Sehingga ada kata-kata di situ, ya. Gunung, laut bergelora, gunung bisa tunduk, Allah itu dahsyat. Sama di dalam waktu saya bikin kue ini, lagu Shout to the Lord itu terngiang-ngiang. Dan amazing ya, saya bikin kue itu 8 jam tanpa saya rasa capek. Biasanya kalau 1-2 jam aja udah pegel, saudara. Dia buatnya 8 jam dari jam 4 sore sampai jam 1 pagi, saudara. Ajaib Tuhan. Tuhan sayang banget sama jemaat. Memang itu kue buat Bulinda Ci. Jadi aneh, setiap bikin kue ini selalu gagal melulu. Tetapi kali ini kue ini berhasil saya buat.
memang sayang benar sama jemaat. Sampai kayaknya aja khusus pilihan Tuhan. Dan di sini waktu saya melihat ini, wow, ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita menyadari bahwa kehidupan kita itu dirancang luar biasa sama Tuhan, yang saat ini kita nggak bisa hargai. Kadang-kadang kita pusing pikirkan besok makan apa, besok bayarnya gimana, besok dapat pemasukan apa. Kita pusing pikirkan itu, sampai kita nggak bisa melihat tuh rencana Tuhan itu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Saya kadang-kadang berpikir bahwa kita akhirnya dikotakkan oleh pemikiran kita sendiri. Ya, di Yeremia 17, boleh diangkat dulu. Nah, itu kan. Yeremia 17 ayat 5, ya. Firman Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini yang posisi keadaan waktu kita berjalan di dalam rencana kita, waktu kita berpikir bahwa rencana kita itu lebih berhasil daripada mau dan rencana Tuhan. Itu berpikir bahwa saya harusnya jadi begini, saya harus begini, saya harus lakukan ini, saya harus berusaha semaksimal saya belum maksimal. Akhirnya sampai di dalam satu waktu kita frustrasi bahwa apa yang kita lakukan itu sepertinya gak mencapai hasil yang kita inginkan. Masalah itu datang pada waktu apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terjadilah masalah. Kalau yang kita harapkan terjadi, ya mungkin gak ada masalah. Tapi waktu kita harapkan Tuhan harus memberkati saya, hari ini harus ada makan, ternyata hari ini gak ada makanan, masalah saudara. Amin. Tapi pada waktu kita berpikir bahwa hari ini Tuhan ada makanan, syukur, gak ada makanan, puji Tuhan, haleluya, ada makanan, haleluya, mujizat Tuhan terjadi. Amin saudara. Itu yang harus kita berpikir, bahwa kadang-kadang kita merasa frustrasi karena kita buat sendiri saudara. Ya, karena hatinya menjauh dari Tuhan. Ya. Kenapa kita akhirnya frustrasi? Karena hati kita menjauh dari Tuhan. Karena iman kita gak dengar sama firman Tuhan. Karena iman kita dengar sama berita-berita, sama pikiran kita sendiri. Kata-kata yang bilang gak mungkin, gak bisa, mustahil gitu. Tapi waktu iman kita mendengar firman Tuhan, gak ada yang mustahil. Amin saudara. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati, tetapi, ya disitu ada kata tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang saya belajar. Rencana Tuhan itu memang seperti lagu, di atas rencana kita, lebih tinggi sama rencana kita. Wah, kalau kayak gitu nggak bisa dong kita mengandalkan kekuatan kita. Wah, kekuatan kita segini, kekuatan Tuhan besar. Jadi rencana kita memang gak bisa sepadan dengan rencana Tuhan. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kadang-kadang susah mengandalkan Tuhan. Karena apa? Masa sih Tuhan dari atas turunin tangan kasih makan sama saya? Masa sih Tuhan bisa tolong saya? Uang hutang saya terlalu besar. Masa sih Tuhan bisa mampu melakukan semua hal dalam kehidupan saya? Itu yang saya belajar, saudara. Ada banyak hal. Mungkin anak-anak kadang-kadang ketawa waktu ditanya gini, "Ma, jadi kita makan apa?" "Kita puasa hari ini." Saudara, kadang-kadang halnya simpel saudara. Dia mau bercanda, "Iya kita puasa hari ini, gak apa-apa kan?" "Iya gak apa-apa." Saudara, kadang-kadang kita harus belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu baik buat kita. Kadang-kadang mungkin harus puasa saudara, karena udah terlalu banyak makan enak mungkin ya. Kadang-kadang harus puasa sedikit. Amin. Amin. Siapa yang di sini rumahnya kebanjiran? Kebanjiran ya, banjir gitu ya. Saya percaya berapa tahun yang lalu saya juga kebanjiran saudara. Kemarin kakak saya yang udah sama seperti kamu waktu itu hujan, bukan di luar rumah tapi di dalam rumah. Wah, aku bilang setiap kita punya momen-momen, punya waktu-waktu dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, oh dia mengalami hal itu, saya pasti gak bisa ngalamin. Pas kita ngalamin, bisa
rencana siapa itu? Ya, pada waktu kita melihat sesuatu yang baik di balik semuanya itu. Sesuatu yang baik di balik semuanya itu. Ya. Jadi kalau saya bilang sesuatu yang baik di balik kebanjiran itu, Tuhan kasih saya rumah, baik nggak itu? Baik banget. Amin. Tapi kita kan nggak bisa lihat pada waktu kita ada di dalam masalah itu. Kita nggak bisa lihat rencana Tuhan. Amin. Ayat 11. Karena ini yang luar biasa. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Saya, kamu, saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya. Bukan rancangan rumah gak bocor, mungkin rumah kan bocor. Ya kan? Bukan rancangan kita gak ada uang, mungkin kita gak ada uang. Tetapi rancangan damai sejahtera. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi gak damai sejahtera, saudara. Amin. Ada orang punya diberkati luar biasa, tapi gak damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan. Segala sesuatu yang terjadi itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, bukan sesuatu yang wah itu kecelakaan tuh, sesuatu yang kalau orang bilang musibah terjadi. Enggak ada musibah, saudara. Amin. Semuanya sudah dirancangan Tuhan dan itu yang terbaik, saudara, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa hari depan yang penuh harapan? Artinya gini, kita nggak tahu apa yang di depan kita. 5 tahun, 10 tahun, 1 tahun, 1 bulan, saudara. Di dalam masa pandemi kemarin banyak perusahaan yang luar biasa ambruk, bahkan Pizza Hut jual pizza 100.000. Dulunya mereka adalah satu perusahaan yang dibilang paling bangga karena mereka memberikan gaji karyawan selalu di atas upah minimum. Dan semua karyawannya rata-rata diberkati luar biasa waktu mereka ada di perusahaan. Tapi saat ini mereka harus jualan, saudara. Kita nggak, perusahaan besar aja bisa hancur. Tapi kalau saat ini, kalau kita punya perusahaan dan masih bisa survive, it's because of grace of God. Karena Tuhan menyertai saudara. Karena Tuhan, bukan karena hebatmu, bukan karena kebetulan, bukan karena Tuhan menyertai engkau. Karena Tuhan berjalan di depanmu, karena ada hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Ada hari depan yang penuh harapan. Ada hal-hal yang luar biasa. Kalau sampai saat ini perusahaan yang kita kerja di dalamnya belum bangkrut pun ada hari depan, itu mujizat, saudara. Amin. Amin, saudara. Sampai hari ini kalau kita masih bisa makan, itu mujizat, saudara. Sampai hari ini ada harapan yang penuh harapan, hari depan yang penuh harapan. Kalau sampai hari ini, saudara, kita ada tempat buat tinggal, adalah luar biasa, saudara. Hari ini kita masih bisa bekerja, adalah hal yang luar biasa. Masih ada pemasukan yang rutin, adalah hal yang luar biasa, saudara. Amin. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam percobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Kenapa firman Tuhan ini saya kasih? Karena kadang-kadang ini yang terjadi pada waktu kita mulai berpikir, merancangkan, main-main dengan rencana Tuhan. Kita mulai kompromi, tadi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mungkin dari awalnya kita percaya bahwa Tuhan, kita mau jalan rencana Tuhan. Mulai kita menyimpang ke kiri dan kanan. Kayaknya enggak deh. Rencana Tuhan kurang oke. Saya harus ke kiri. Rencana Tuhan kurang so good. Saya harus ke kanan. Ada banyak pencobaan dalam keseharian dalam hidup kita yang membuat kita mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada banyak kompromi yang akan kita lakukan. Kita udah gak ada di dalam rencana Tuhan. Di situ katakan roh penurut tetapi daging lemah. Roh mama mau sih ke Tuhan, tapi gimana ya Bu? Susah Bu, hari ini mah susah. Bisa Bu, harus kompromi dikit-dikit. Akhirnya kita mulai tidak ada di dalam rencana Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan,
yang tidak mengandalkan Tuhan. Ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ini dia masuk di dalam rencana dia cemburu. Ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Pertama, merasa mampu tanpa Tuhan. Berapa banyak dari kita pas bangun pagi, kita bahkan lupa berdoa, Tuhan sertai hari ini. Saya nggak bisa berjalan tanpa Engkau ada bersama saya di hari ini. Atau kita udah bangun pagi langsung sibuk dengan urusan kita. Pasti berhasil. Saya udah punya plan ini, ketemu ini pasti akan berhasil. Dapat cuan gitu ya. Berapa banyak dari kita tetap tanya sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mampu tanpa Engkau di hari ini. Saya nggak mampu buat dia hari ini. Saya nggak mampu tanpa Engkau Tuhan. Firman Tuhan di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara rasa udah pasti terjadi kalau Tuhan bilang enggak saudara. Saudara rasa enggak pasti kalau Tuhan bilang pasti saudara. Saudara bilang nggak bisa kalau Tuhan bilang bisa nggak ada yang mustahil. Amin saudara. Amin. Itu yang harus kita percaya setiap hari kalau kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Bukan setahun, 1 bulan, setiap hari waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita akan menemukan banyak sekali mujizat Tuhan terjadi di dalam kesetiaan hari dalam kehidupan kita. Dan kita akan selalu bersyukur. Makasih Tuhan, saya mau hidup di dalam rancangan-Mu lagi besok. Kita akan selalu bersyukur, merasakan seperti bulan lalu kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan, merasakan benar-benar penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Amin saudara. Berapa bulan yang lalu Daniel bilang, "Ma, saya dipecat Ma dari pekerjaan saya." Saya bilang, "Oh iya, saya udah kirim, belum ada panggilan." Bilang, "Oke. Bukan ini dipecat sebenarnya, perusahaannya bangkrut, semua orang udah gak ada lagi yang kerja di situ. Daniel yang terakhir masih dipertahankan karena masih ada kerjaan." Yang saya mengatakan rancangan Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu, itu aja. Ya waktu dia bilang hari ini, besoknya ya, dia bilang doain ya Ma, udah ada panggilan nih, udah ada interview. Dan di hari-hari saat ini untuk dapat diterima di satu pekerjaan, mujizat saudara, kan banyak perusahaan yang gulung tikar ya. Ya walaupun semuanya berkurang, gak apa-apa, yang penting masih kerja. Dan itu adalah rencana Tuhan saudara. Amin. Kadang-kadang kita punya rencana Tuhan harusnya hebat dong, berarti tiap tahun gaji saya harus nambah dong, itu baru rencana Tuhan. Nah juga saudara, gak seperti itu. Rencana Tuhan bukan selalu kita menjadi kaya atau kita berkelimpahan di dalam keuangan, bukan saudara. Rencana Tuhan yang terbaik yang tadi dikatakan damai sejahtera Tuhan dan hari depan yang penuh harapan saudara. Dan bagaimana Tuhan ingin memperlihatkan bahwa kamu itu adalah orang yang luar biasa, dapat melakukan sesuatu yang luar biasa padahal kamu itu orangnya belum gak bisa kita lakukan hal itu. Dan kembali lagi keputusan Tuhan yang terlaksana. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan selalu menyalahkan orang lain. Ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan sebalok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Orang yang selalu menyalahkan orang lain, keadaan, kondisi, ini sih begini, ini itu karena dia berjalan di dalam rencananya. Kenapa kita ada di dalam berbagai masalah dalam kehidupan kita? Karena kita membuat keputusan yang salah. Kenapa kita buat keputusan yang salah? Yang pertama, karena kita merasa mampu tanpa Tuhan. Yang ada pada waktu kita membuat banyak kesalahan atau jatuh di dalam berbagai persoalan dalam kehidupan kita, kita mulai menyalahkan orang lain. Bahkan kita menyalahkan orang lain kalau orang lain itu tidak mau menolong kita, saudara. Ya, kita bilang, "Oh dia nggak mau tolong sih, katanya anak Tuhan. Kok kayak gini biarin saya sendiri sih, mesti dia tolong dong. Mana sih nggak peka nih?" Mulai
bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Amin? Amin? Itu adalah rencana Tuhan. Apakah rencana Tuhan bahwa Paulus dan Silas harus dipasung kakinya, harus dipenjara? Itu rencana Tuhan, saudara. Tapi kok gak enak ya? Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi kalau kita mengalami hal yang gak enak, ada dua macam terjadi, saudara. Dua hal terjadi. Pertama, karena salah kita dewe. Yang kedua, memang benar-benar rencana Tuhan untuk membawa kita terbang tinggi, naik di level iman yang lebih tinggi. Amin, saudara. Amin. Terakhir, ada kehidupan yang luar biasa dalam rencana Tuhan. Jadi kalau mau punya kehidupan yang luar biasa, harus ada dalam rencana Tuhan. Kalau mau punya kehidupan yang biasa bahkan berantakan, keluar aja dari rencana Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Bapak yang di surga, kami tahu Tuhan, banyak kami bingung Tuhan. Gimana sih rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Banyak kali kami berpikir bahwa saya ini ada di dalam rencana Tuhan atau rencana-rencana saya sendiri. Kondisi saya ini yang saya alami ini dalam rencana Tuhan atau rencana saya? Karena kebodohan saya, atau memang karena Tuhan mau bawa saya ke masa-masa seperti ini supaya saya tetap mengandalkan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Teman saya Henry yang meninggal, hidupnya di dalam pelayanannya dia adalah seorang usher, saudara. Dia adalah arsitektur. Tapi dia merasa bahwa panggilannya dia itu usher. Dia seorang pengkhotbah, penginjil, pelayan Tuhan yang luar biasa. Di dalam masa-masa dalam kehidupannya, waktu dia mengalami sakit penyakit dalam waktu yang lama. Saudara, kalau orang sakit itu didoain, saudara. Kalau dia kembali, waktu dia masuk rumah sakit dan sakit, dia doain orang-orang. Dan dia bawa orang-orang kepada Tuhan di masa-masa itu. Dan dia mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk sakit saya. Saya semakin giat menyembah Tuhan. Saya semakin tahu rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Ternyata di dalam sakit saya ini, saya bisa membawa banyak jiwa kepada Engkau. Ternyata di dalam sakit saya ini, Tuhan, saya bisa menyenangkan Engkau dan berkenan kepada Engkau, Tuhan. Dia adalah seorang pahlawan iman, saudara. Dia mengakhiri pertandingan imannya dengan luar biasa. Dari hari ulang tahun yang ke-53 itu, dia merayakan di surga bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan para malaikat Tuhan. Hari ini kita nggak tahu sampai berapa umur kita. Kita berulang tahun sampai umur berapa? Gak ada yang tahu. Itu semua adalah misteri. Tapi waktu kita menyadari dalam berapa tahun dalam kehidupan kita, sudahkah saya berjalan di dalam rencana-rencana yang Tuhan? Atau saya menyimpang ke kiri dan ke kanan, keluar dari rencana Tuhan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, Tuhan, sudahkah engkau berjalan di dalam rencana Tuhan? Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau ambil perjamuan kudus. Saudara bisa berdiri, saudara. Ambil ayatnya, baca saudara dan renungkan.
Hari ini Tuhan, pujilah hati kami Tuhan. Selidiki batin kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kami? Apakah kami melihat bahwa ada harapan hari depan yang penuh harapan di dalam kehidupan kami, keluarga kami? Apakah kami ada di dalam rencana Tuhan? Bangkitkan roh kami, bangkitkan jiwa kami. Kita angkat roti ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk roti ini yang melambangkan tubuh. Kami terima Tuhan, kami mau makan ini Tuhan sebagai peringatan akan Engkau Tuhan. Bahwa 2020 tahun yang lalu Engkau melangkahkan kaki, membawa tubuhmu Tuhan untuk disiksa, didera, mengalami sakit yang luar biasa karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Saudara, ambil roti ini, makanlah dan mengucap syukur. Bapak, kami mau angkat anggur ini Tuhan yang melambangkan darah Kristus, perjanjian akan Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan melalui ini Tuhan, Engkau sudah menebus kami Tuhan, darah-Mu tercurah di kayu salib Tuhan. Hari ini Tuhan mau berdoa setiap sakit penyakit, lemah tubuh Tuhan, biar Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kami mau mengimankan dan mengaminkan Tuhan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ambil anggur ini Tuhan, ambil anggur ini saudara, mengucap syukur dan berdoa. Luar biasa Tuhan, sungguh ajaib ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita pengumuman dan persembahan, saya mau ucap syukur di dalam minggu ini Jason menyelesaikan sarjana apa ya? Manajemen. Karena selalu waktunya berkeluarga harus happy graduation untuk Jason nanti. Bachelor degree in management, predicate cum laude. Nilai 3.91 almost 4 berarti hampir sempurna. Luar biasa. Saya sengaja mengumumkan ini, jadi bukan bapaknya yang mengumumkan. Silakan. Terima kasih. Nah, pagi Jemaat City Blessing pagi hari ini diberkati. Amin. Terima kasih Pak Aldo firman yang telah dibagikan Pastor Linda. Sebelum kita membagikan persembahan, kita baca ayat yang biasa kita bacakan, yaitu di Malaiki 3. Kita mengingatkan demikian
Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah di ayat 10, Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pecahan, belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Di ayat ini kami percaya bahwa segala sesuatunya kita persembahkan dengan hati yang bersukacita. Kita percaya juga Tuhan, kita beriman, juga setia dalam hal memberikan persembahan berdua. Mari kita satukan hati kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengucap syukur apa yang telah kami dengar, apa yang kami dapatkan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik, yaitu persembahan perkeluarga Tuhan. Yang dimana kami sebelum kami menerima, kami sudah menerima, kami sudah mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Kami mengucap syukur atas kebaikan, atas kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang menyiapkannya Tuhan. Kau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, sekolah mereka, apapun yang mereka lakukan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua itu karena anugerah. Kami siap untuk memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua mengatakan amin. Untuk jemaat yang akan memberi, kita sudah siapkan kotak di belakang sana. Pada saat nanti pulang bisa mengisi kotak persembahan. Mari kita lihat persembahan untuk minggu depan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy birthday kepada Gracia Asma. See you next week and God bless you. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Linda. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ibadah kita hari ini. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kau yang menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Berdoa Tuhan sampai nanti kami pulang ke rumah. Kekuatan kesehatan, Kau jagai orang-orang di rumah kami Tuhan, untuk bungkus mereka dari semua virus dalam nama Yesus. Berdoa beri kesehatan setiap dari kami Tuhan. Berdoa untuk semua masalah yang kami hadapi Tuhan, untuk menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, Kau menyertai kami dan sejahtera Tuhan
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah saudara-saudara di tempat ini. Jalan di dalam perencanaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Di dalam minggu ini kau akan mengalami hari-hari yang luar biasa. Tuhan akan menyertai engkau sekarang sampai maranatha. Semua yang percaya Tuhan mengatakan amin. Selamat bersekutu. Jangan lupa pulang.